Bab 334. Kalau keberatan, jangan dipendam. 1. Avaris tidak tahu banyak tentang keluarga kerajaan Milenium. Yang dia tahu hanyalah keluarga kerajaan Milenium pada dasarnya tidak takut dengan keluarga kerajaan manapun. Keluarga kerajaan Milenium. Aku agak tertarik. Setelah mendengar perkataan Avaris, Devan tampak sedikit bersemangat. Devan hanya merasa keluarga kerajaan bukan lagi tantangan baginya. Tanpa diduga, muncul keluarga kerajaan Milenium. Kamu masih ingin pergi? Avaris tertegun. Ya, Rainer harus mati, kata Devan dingin. Avaris tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Devan lagi, jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak harus pergi, Devan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pengepungan klan Joran terulang kembali. Avaris terkekeh dan berkata, kali ini mereka mengundang banyak keluarga kerajaan, dan klan Joran juga anggota keluarga kerajaan. Jadi aku harus pergi juga. Baiklah kalau begitu. Karena Avaris berkata demikian, Devan menyetujuinya. Namun sebenarnya yang tidak diketahui oleh Devan adalah Avaris tidak diundang sama sekali. Bagaimanapun, klan Joran saat ini masih terlalu lemah. Setelah memberitahu Liora, Devan berangkat bersama Avaris. Pergi ke Kastil Iluna. Kastil Iluna dibangun di atas gunung besar. Pegunungan tersebut tertutup salju sepanjang tahun dan tidak dapat diakses. Tanpa diduga, ada kota yang makmur di bagian terdalam gunung. Konon ada lebih dari satu keluarga kerajaan yang tinggal di kota ini. Klan Iluna adalah yang paling elit di antara keluarga kerajaan. Tentu saja, bahkan klan Iluna pun tidak memiliki tradisi selama 1000 tahun. Karena mereka baru berdiri 900 tahun. Keluarga kerajaan Milenium masih di depannya. Hari ini jelas merupakan peristiwa besar bagi keluarga kerajaan. Sebab, lebih dari 20 keluarga kerajaan datang ke sana. Bahkan ada sesosok yang mengerikan dari keluarga kerajaan Milenium. Banyak orang dari keluarga kerajaan yang datang, tidak hanya untuk Devan, tetapi juga untuk melihat keagungan keluarga kerajaan Milenium. Entah itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Bagaimanapun juga, keluarga kerajaan Milenium terlalu misterius. Mereka pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Bahkan, keluarga kerajaan lain pun sulit berinteraksi dengan mereka. Kali ini mungkin karena bakat Devan yang terlalu mengerikan sehingga menarik perhatian keluarga kerajaan Milenium. Saat sampai di depan Istana Luna, Avaris merasakan tekanan yang luar biasa. Istana besar, menjulang tinggi. Tepat di atasnya adalah bulan sabit yang sangat besar. Bulan adalah lambang dari klan Iluna. Apa kamu tidak apa-apa? Devan memandang Avaris, yang tubuhnya sedikit gemetar. Tidak apa-apa. Avaris menggelengkan kepalanya. Keduanya lanjut berjalan. Saat berjalan ke tangga depan Istana Iluna, boom! Kekuatan penindasan yang mengerikan tiba-tiba menyerang. Jelas sekali, itu adalah tekanan yang dikeluarkan oleh orang-orang di Istana Luna pada saat yang bersamaan. Tekanan ini awalnya ditujukan pada Devan. Ini digunakan untuk menguji apakah Devan memenuhi syarat untuk masuk keluarga kerajaan. Tak disangka, Avaris pun ikut. Tekanan yang mengerikan itu seketika membuat Avaris terjatuh, berlutut di tanah. Di sebelahnya, Devan tidak kenapa-napa. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Avaris. Mengulurkan tangannya untuk membantu Avaris berdiri. Lalu, membopong Avaris dan terus bergerak maju. Menurutku kalian terlalu menganggap tinggi anak itu. Menghadapi tekanan yang dikeluarkan oleh begitu banyak dari kita, mungkin dia bahkan tidak akan bisa datang ke Istana Luna.
Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke sini, maka dia tidak perlu hidup di dunia ini. Sekelompok anggota keluarga kerajaan sedang mencibir dengan bercanda. Ketika Dante dan Avaris maju, tekanan meningkat. Devan 10.000 kali lebih kuat dibandingkan para master di lapangan. Saat ini, Devan sebenarnya tidak merasakan tekanan apapun. Masih tidak ada tekanan. Namun, Avaris di sampingnya terlihat sangat menderita meski Devan menahan tubuhnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Meskipun Devan menanggung sebagian besar tekanan untuknya, tetapi bahkan sebagian kecil dari tekanan yang keluar itu membuat Avaris merasa seperti berada di magma. Sangat tidak nyaman. Tidak mungkin, Tuan Armot, aku merasa jantungku akan meledak. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Ketika dia sampai di pintu, Avaris hampir kehabisan napas. Tekanan yang datang dari Istana Luna seperti gunung yang menekannya. Apa kamu mau masuk dan melihat keluarga kerajaan Milenium? Tanya Devan. Aku ingin, tapi aku tidak tahan lagi, Avaris berkata sambil mengertakkan gigi. Sayang sekali. Devan mendengus dingin. Saat ini, di aula. Mungkin, anak itu sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia bisa masuk, dia mungkin akan melakukannya dengan berlutut. Keluarga kerajaan di ruangan itu masih berbincang-bincang. Tiba-tiba, energi mengerikan muncul dari pintu. Dia langsung menembus pintu, dan kemudian menyerang beberapa bangsawan di ruangan itu. Keluarga kerajaan di ruangan itu terkejut. Mereka semua menggunakan kemampuannya untuk melawan gelombang energi. Pada saat yang sama, Avaris langsung merasa rileks. Tekanan mengerikan itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Awalnya, tekanan dari keluarga kerajaan itu dilakukan di luar. Namun Devan tiba-tiba menyerang dan mereka pun lengah, langsung berkonsentrasi menahan serangan Devan, sehingga tekanan pada mereka berdua pun hilang. Saat berikutnya, Devan muncul di Istana Luna sambil memegang Avaris. Saat ini, sudah ada ratusan orang yang duduk di aula. Semua orang memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Devan barusan bersikap kasar sekali. Lah berani menyerang secara langsung dan berbuat semena-mena di Istana Luna. Di antara mereka, ekspresi Rainer yang paling jelek, bahkan dengan sedikit kebencian. Devan. Tangan Rainer mengepal. Jika bukan karena keluarga kerajaan lainnya, dia akan segera membalas. Tidak, dia bukan tandingan Devan. Memikirkan hal ini, nyali Rainer langsung loyo. Namun, anak ini pasti akan mati hari ini. Siapa yang datang? Mata semua orang tertuju pada Devan dan Avaris. Putri suci klan Joran, Avaris Joran, salam untuk para pemimpin klan. Avaris memberi hormat kepada semua orang. Devan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, tegak. Matanya memindai. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Segera, dia menemukan lokasi Rainer. Rainer menangkap tatapan Devan dan tubuhnya langsung gemetar. Namun tak lama kemudian, keadaan kembali normal. Sekalipun Devan mempunyai keberanian, dia tidak akan berani melakukannya di depan begitu banyak keluarga kerajaan. Kamu memang berani, menilai dari serangan yang baru saja kamu keluarkan. Level pelatihanmu seharusnya mencapai bintang 5, atau bahkan melebihi level celestial dewa bintang 5. Kamu memang pemuda yang sangat berbakat. Sekarang, ada peluang besar di depanmu, yaitu semua keluarga kerajaan telah berdiskusi dan memutuskan bahwa hari ini, kamu dapat memilih mau bergabung di keluarga kerajaan yang mana. Selama kamu bergabung dengan keluarga kerajaan, semua dosamu di masa lalu akan hilang, kata pemimpin klan Iluna. Saat ini, Rainer sangat gugup.
Dia sangat takut Devan akan memilih keluarga kerajaan yang lebih kuat dari klan Bane untuk bergabung. Saat itu, dia akan kesulitan membalas dendam pada Devan. Bersambung. Bab 334. Kalau keberatan, jangan dipendam. 2. Namun, jangan terlalu khawatir. Tidak peduli keluarga kerajaan mana Devan ingin bergabung, keluarga kerajaan lain pasti akan maju untuk menghentikannya. Setelah mendengarkan kata-kata pimpinan klan Iluna, Devan melirik ke semua orang. Dia berkata dengan tenang, "Maaf, tidak tertarik." Begitu kata-kata Devan keluar, ekspresi Rainer langsung menjadi senang. Orang yang berani menolak undangan puluhan keluarga kerajaan ini sama saja cari mati. Awalnya dia sedikit khawatir, tapi sekarang sepertinya orang ini sangat tangguh. Menghadapi begitu banyak keluarga kerajaan, dia tetap sombong. "Apa maksudmu? Kamu ingin menolak bergabung dengan keluarga kerajaan?" Alis pimpinan klan Iluna tegang dan matanya tajam. "Benar," kata Devan dengan tenang. "Hahaha, Devan, tahukah kamu konsekuensi menolak bergabung dengan keluarga kerajaan? Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga kerajaan, apakah kamu pikir bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup?" Rainer tertawa. "Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa pergi hidup-hidup, tapi kamu pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini." Devan menatap Rainer dengan mata dingin. "Apa maksudmu? Apakah kamu ingin membunuhku?" Rainer mengerutkan kening. "Bagaimana menurutmu? Menurutmu kenapa aku ada di sini? Untuk menghadiri pertemuan keluarga kerajaan kalian. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik bergabung dengan keluarga kerajaan kalian. Aku di sini hari ini untuk membunuhmu," ucap Devan. Devan datang hari ini untuk membunuh Rainer. Ucapan Devan sungguh gila hingga tak ada batasnya. Menghadapi ratusan bangsawan yang berkuasa, dia masih ingin membunuh orang. Mereka yang datang ke tempat kejadian hari ini pada dasarnya adalah para pimpinan, tetua, wakil dan sejenisnya dari berbagai klan kerajaan. Tidak ada orang yang kekuatannya lebih rendah dari alam celestial. Dan Devan mengatakan ingin membunuh Rainer di sini. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. "Hahaha, Devan, apa kamu akan membuat aku tertawa sampai mati? Kamu di sini dan kamu masih ingin membunuhku. Ayo, aku di sini, datang dan coba bunuh aku." Rainer mengulurkan tangan dan lehernya, sepertinya dia sedang cari mati. Rupanya, dia sama sekali tidak takut pada Devan. Apalagi dia sengaja memprovokasi Devan dan menyuruh Devan membunuhnya. Yang dia inginkan hanyalah Devan langsung menyerang. Maka, klan besar yang hadir pasti tidak akan membiarkan Devan. Namun, begitu dia selesai berbicara, matanya melihat sosok yang mendekat dengan cepat. Devan langsung bergegas ke arahnya. Pupil Rainer mengecil. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Apakah Devan benar-benar ingin membunuhnya? Apa dia berani? "Devan, ini bukan tempatmu untuk sombong." "Devan, beraninya kamu." Ketika keluarga kerajaan melihat ini, mereka langsung berteriak dengan marah. Sayangnya, Devan menutup telinga. Dia langsung mendatangi meja Rainer, mencengkeram lehernya dan menariknya keluar dari tempat duduk. Merasakan niat membunuh di mata Devan, seluruh tubuh Rainer menegang. "Devan, jangan bunuh aku salah." Menghadapi ancaman kematian, Rainer akhirnya ketakutan dan justru memohon ampun. "Rainer, sebagai seorang bangsawan, kamu tidak boleh meminta belas kasihan padanya. Jangan khawatir. Bahkan jika dia berani membunuhmu, kita pasti akan membalaskan dendammu," kata seorang pemimpin klan kerajaan dengan cemberut. Setelah mendengar perkataan itu, Rainer hampir menangis.
Enak saja, aku hampir mati di sini. Tapi dia tahu kalau dia akan mati, jadi dia akhirnya berkata dengan tegas, Devan, jika kamu membunuhku hari ini, kamu akan menghadapi kemarahan semua keluarga kerajaan. Kamu dan keluargamu semua akan mati. Bahkan siapapun yang bernama Armod akan dibantai oleh keluarga kerajaan. Awalnya, Devan berencana membiarkan Rainer hidup lebih lama. Namun ia justru berani mengancam orang-orang di sekitarnya. Apalagi yang perlu dikatakan. Devan meremas dengan keras dan mematahkan leher Rainer. Lalu melemparkannya ke tanah. Baiklah, aku sudah selesai menangani urusanku, ayo pergi. Devan mengusap tangan, lalu berbalik dan pergi. Devan, beraninya. Pada saat ini, seorang celestial dewa bintang 6 berseru. Dia langsung hendak menamparkan punggung Devan. Mata Devan menjadi gelap, dia berbalik dan menyerang telapak tangan yang datang. Boom! Terjadi ledakan keras. Tetua celestial dewa bintang 6 keluarga kerajaan terpental ke belakang. Bang! Dia menabrak dinding batu aula. Kepalanya miring dan menghela napas, darah mengalir dari mulutnya seperti air terjun. Satu pukulan, membunuh celestial dewa bintang 6. Melihat pemandangan ini, Avaris sangat ketakutan. Awalnya, Devan akan datang ke pertemuan ini untuk membunuh Rainer dan Avaris mengira Devan gila. Kini nampaknya Devan benar-benar mempunyai kekuatan sebesar itu. Padahal Devan belum menjelma menjadi binatang buas. Tanpa transformasi hewan, celestial dewa bintang 6 dapat dibunuh. Setelah berubah menjadi binatang buas, bukankah dia bisa membunuh celestial dewa bintang 7 dan bintang 8? Hebat sekali, tidak ada yang berani melawan keluarga kerajaan kita selama bertahun-tahun. Pimpinan klan Nimora meraung marah. Berjalan menuju Devan selangkah demi selangkah. Orang yang baru saja dibunuh Devan adalah tetua klan Nimora. Tekanan yang menakutkan membuat Avaris yang berdiri di belakangnya langsung pucat. Celestial Dewa Bintang 8. Namun, Celestial Dewa Bintang 8 bukanlah yang terkuat. 49,93%. Mungkin ada Celestial Dewa Bintang 9 di sini. Puncak dari Celestial Dewa. Bahkan, Celestial Omega. Nah, coba tinjuku yang bisa menghancurkan gunung. Pemimpin klan Nimora, dengan seluruh tubuhnya yang segar bugar, meninju Devan. Devan juga meninju. Bang! Dua tinju saling berbenturan. Klik. Lengan pemimpin klan-klan Nimora patah sedikit demi sedikit. Dia juga terbang terbalik. Terkejut, sangat terkejut. Ini sangat menakutkan. Dia adalah Celestial Dewa Bintang 8. Di depan Devan, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Apakah anak ini masih manusia? Saat ini, Avaris memandangi sosok yang angkuh dan tegak itu. Seakan darah di jantungnya mendidih. Untungnya dia datang hari ini. Hanya dengan begitu dia dapat melihat pemandangan yang sangat seru. Seorang pemuda berusia 20-an tidak mengubah ekspresinya saat menghadapi ratusan bangsawan yang berkuasa. Terlebih lagi, dia bisa membunuh seorang tetua keluarga kerajaan dengan mudah. Dalam kehidupan ini, jika bisa melihat pemandangan seperti itu, mereka tidak akan mati menyesal. Ekspresi Devan tetap acuh tak acuh. Dia melirik semua orang. Dia berkata, kalau ada orang lain yang tidak terima, kalian bisa mengungkapkannya bersama-sama. Jangan menyimpannya di dalam hati, supaya tidak menyesal. Perkataan Devan membuat seluruh keluarga kerajaan terlihat sangat muram. Anak ini sombong. Tapi, saat ini, belum ada yang mengambil tindakan. Meskipun ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari dua orang yang baru saja menyerang. Namun karena Devan membunuhnya begitu saja,
tidak mungkin melihat di mana batas kekuatan Devan. Jika gegabah menyerang, alangkah buruknya jika juga terbunuh seketika. Alhasil, Devan memandang sekeliling ke arah keluarga kerajaan yang biasanya sangat sombong. Di luar dugaan, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sepertinya kalian sudah tidak marah lagi, jadi aku pergi dulu, ucap Devan enteng dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, suara Agung terdengar. Devan, apa kamu pikir kamu bisa pergi? Bersambung.